Qin Chen berpikir sejenak dan dengan cepat menyebarkan persepsinya. Persepsi yang kuat memasuki asal-usul surga dalam sekejap dan menyapu seluruh surga. Dalam sekejap, pesan-pesan kuat memenuhi udara. Qin Chen sepertinya telah melihat asal-usul langit dan bumi, pergerakan surga, dan setiap sudut surga. Ketika Qin Chen berada di surga ini sebelumnya, dia hanya bisa merasakan secara samar-samar keberadaan asal-usul surga. Namun kini budidaya Qin Chen telah mencapai puncak tertinggi, bahkan telah menyentuh alam transendensi setengah langkah. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya telah melihat inti dari asal-usul surga, dan semua aturan surga sepertinya disajikan dengan jelas. Tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya, dan kesadarannya dengan cepat menyebar dan datang ke dunia luas. Sepotong langit dan bumi ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan aura yang kuat melonjak. Qin Chen tahu bahwa ini adalah asal-usul surga, tetapi selain itu, Qin Chen samar-samar merasakan sesuatu dari asal-usul surga. Apakah itu? Kekuatan transendensi. Gumam Qin Chen terkejut. Kekuatan ini sangat mengerikan dan memancarkan aura transendensi. Sebenarnya ada kekuatan transendensi di asal-usul surga. Apa yang terjadi? Mengapa ada kekuatan transenden di asal-usul surga? Ucap Qin Chen berkedip dan menatap Xiao Yao Ziyun dengan kaget. Haha, kamu bisa bertanya pada Wuji Zizun tentang ini. Ucap Xiao Yao Zizun menoleh dan menatap Wuji Zizun sambil tersenyum, dan Qin Chen juga menoleh. Melihat hal tersebut, Wuji Zizun ragu-ragu sejenak dan berkata, di sekte kami, pernah ada rumor yang beredar, bahwa surga sebenarnya adalah asal-usul orang kuat yang transenden setelah kematiannya. Ini hanya rumor, tapi menurut pemimpin sekte, rumor ini kemungkinan besar benar. Setelah mengatakan itu, Wuji Zizun memandang Xiao Yao Zizun. Qin Chen dan yang lainnya juga melihat ke belakang lagi. Ditatap oleh semua orang, Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata, rumor ini memang benar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke surga luas di depannya. Surga Teran memang berubah dari asalnya setelah kematian orang kuat yang transenden. Setelah mengatakan ini, Xiao Yao Zizun langsung mengorbankan menara Huangtian, sebuah pagoda besar yang tergantung di antara langit dan bumi. Ketika pagoda ini muncul, seluruh surga bergetar lemah, seolah-olah terpengaruh. Xiao Yao Zizun berkata kepada Qin Chen, kamu akan tahu jika kamu menyusupkan kesadaran spiritualmu ke menara Huangtian ini. Qin Chen memandang Xiao Yao Zizun, dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual orang ini di labunya, tapi dia masih menembus kesadarannya ke dalamnya. Tiba-tiba, sebuah benua luas muncul di depan Qin Chen. Langit dan bumi megah, agak mirip dengan dunia kekacauannya, tetapi agak berbeda. Tiba-tiba, kesadaran Qin Chen sampai ke bagian terdalam menara Huangtian, dan dia melihat seberkas cahaya warna-warni melonjak, membentuk pemandangan yang sangat indah. Dan inilah inti dari menara Huangtian. Dalam sekejap, Qin Chen segera merasakan bahwa kekuatan inti di menara Huangtian sangat mirip dengan kekuatan asli surga, dan ada aura transendensi yang samar-samar, seolah-olah berasal dari asal yang sama. Senior Xiao Yao, apa yang sebenarnya terjadi? Kesadaran Qin Chen langsung ditarik dan dia berkata dengan ragu. Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata, menara Huangtian ini sebenarnya terbuat dari pecahan setelah surga hancur. Ini setara dengan bagian dari surga, dan secara alami memiliki jejak kekuatan asli surga. Tapi ini hanyalah sebuah jejak. Asal-usulnya telah sepenuhnya terpisah dari surga dan membentuk individu yang mandiri, namun meskipun demikian, menara Huangtian ini masih mengandung inti kekuatan transenden surga, dan saya mengandalkan utas ini saat itu. Hanya dengan kekuatan pelepasan kita dapat memiliki pemahaman dan berhasil menembus keadaan pelepasan setengah langkah. Jika tidak, bagaimana pelepasan setengah langkah bisa begitu mudah untuk ditembus? Semua orang kaget. Ternyata karena menara Huangtian itulah Xiao Yao Zizun berhasil menembus alam transendensi setengah langkah. Xiao Yao Zizun memandang ke surga dan berkata lagi, dan alasan mengapa saya dapat memperbaiki surga saat itu juga karena alasan ini. Sebagian dari kekuatan saya lahir dari surga, jadi kekuatan saya secara alami memiliki sedikit efek perbaikan di surga. Tentu saja, yang paling penting adalah meskipun saya baru setengah langkah menuju ketidakterikatan, saya masih bisa menyingkat jejak ketidakterikatan, yang dapat menyuburkan asal-usul surga. Tanpa menunggu Qin Chen bertanya,
Xiao Yao Zizun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang luas. Jika kamu ingin membuat seluruh alam semesta melalui reinkarnasi, hanya ada satu cara, yaitu dengan mengintegrasikan asal-usul alam semesta ini dan biarkan alam semesta ini menjadi dunia batin Anda, sehingga seluruh alam semesta bisa melalui reinkarnasi. Mendengar ini, Qin Chen tercengang. Apa itu mungkin? Jangan kaget. Sejauh yang saya tahu, alasan mengapa sebagian besar kekuatan di laut kosmik dapat bertahan dari reinkarnasi adalah melalui metode ini. Ucap Xiao Yao Zizun memandang ke alam semesta yang luas. Tentu saja, jika Anda ingin memurnikan asal-usul seluruh alam semesta, ada prasyaratnya, yaitu asal-usul alam semesta harus menerima Anda. Setelah mengatakan itu, Xiao Yao Zizun menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, jika saya dapat memurnikan seluruh alam semesta, maka saya memiliki kemungkinan besar untuk secara langsung menerobos alam transendensi dan melampaui alam semesta ini. Selain itu, saya berada di jalur yang sama dengan alam semesta. Asal-usul surga seharusnya sangat cocok, tapi asal-usul surga tidak berniat membiarkanku memperbaikinya. Kata Xiao Yao Zizun menghela nafas. Mengapa? Ucap Qin Chen bertanya. Menara Huangtian Xiao Yao Zizun diubah dari pecahan surga ini. Selain itu, Xiao Yao Zizun juga telah memperbaiki surga. Logikanya, asal-usul surga seharusnya sangat bersahabat dengan Xiao Yao Zizun. Bagaimana dia bisa menolak pemurniannya? Xiao Yao Zizun mengerutkan bibirnya. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku bisa tahu? Awalnya, aku masih ragu apakah setelah dimurnikan, asal-usul surga ini akan kehilangan kesadarannya sendiri, sama seperti asal-usul alam semesta. Meskipun itu mencapai akhir reinkarnasi, sebagai kesadaran alam semesta ini, mereka tidak akan rela menjadi embel-embel orang lain. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dimurnikan oleh orang lain? Namun, ketika aku bertemu denganmu, aku samar-samar mengerti alasannya. Saat dia mengatakan itu, Xiao Yao Zizun menatap Qin Chen dengan tatapan aneh di matanya. Apa hubungannya ini denganku? Gumam Qin Chen tertegun. Dengan kekuatanmu, jika kamu secara paksa memurnikan asal-usul surga, kamu mungkin akan berhasil bukan? Pada saat ini, Hong Huang Zulong berkata dengan ragu. Xiao Yao Zizun meliriknya, memang mungkin untuk berhasil, tapi jika demikian, apa perbedaan antara aku dan leluhur Yunamo? Mendengarkan kata-katanya, Hong Huang Zulong dan yang lainnya semuanya tercengang. Oke, ayo pergi. Ketika Xiao Yao Zizun mengatakan ini, dia mengambil langkah maju dan langsung memasuki surga, sementara Qin Chen, Hong Huang Zulong, dan yang lainnya mengikutinya. Segera setelah semua orang memasuki surga, kekuatan di sekitar surga tiba-tiba bertahan, menekan Hong Huang Zulong dan yang lainnya seperti lautan luas, membuat nafas Hong Huang Zulong sedikit tercekik. Dan pada saat yang sama, alam surga juga sedikit gemetar, karena aura Hong Huang Zulong dan lainnya terlalu kuat dan mengerikan, membuat alam surga tak tertahankan. Bagaimanapun, surga telah hancur sebelumnya. Jika tidak diperbaiki oleh Xiao Yao Zizun, orang-orang kuat di atas Tianzun akan menyebabkan kerusakan pada surga. Namun, surga saat ini telah menjadi lebih kuat, tetapi masuknya dewa kekacauan kuno, seperti Hong Huang Zulong, masih membawa tekanan besar ke surga. Xiao Yao Zizun mengangkat tangan kanannya, dan menara Huangtian muncul seketika. Segera, kekuatan berkabut melonjak, dan aura asli yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari menara Huangtian. Qin Chen terkejut saat merasakan aura asli ini. Aura asli ini mengandung kekuatan asli dari dunia iblis dan dunia serangga. Jelas dibawa kembali oleh Xiao Yao Zizun dari dunia iblis dan dunia serangga. Dan saat aura asli ini menyatu ke dalam surga, seluruh surga dan jalan surga segera diperbaiki. Dalam sekejap, aura surga melonjak dengan cepat, naik ke tingkat yang sangat mencengangkan dalam sekejap mata. Aura yang menekan Hong Huang Zulong dan yang lainnya melemah dalam sekejap. Yang aneh adalah kekuatan Qin Chen jelas jauh lebih unggul dari Hong Huang Zulong dan yang lainnya, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak pernah merasakan tekanan sedikit pun setelah memasuki surga. Ayo pergi, ucap Xiao Yao Zizun menatap Qin Chen dalam-dalam, lalu bergoyang dan dengan cepat menghilang antara langit dan bumi bersama Qin Chen dan yang lainnya. Senior Xiao Yao, kemana Anda akan membawa kami? Ucap Qin Chen bertanya dengan ragu. Kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Setelah Xiao Yao Zizun selesai berbicara, dia terbang dengan cepat. Di atas kepalanya,
Menara Huangtian terus mengedarkan aura warna-warni, membimbing mereka ke depan. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di tempat yang sangat misterius di kedalaman surga. Di depannya adalah daratan luas dengan aurora warna-warni, dengan aturan jalan yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Qin Chen dan yang lainnya berhenti, mata mereka terkejut. Apa yang muncul di depan mereka adalah sumber kekuatan yang sangat besar. Sumber kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar melonjak dengan sedikit ketidakterikatan. Asal-usul surga, ucap Wuji Zizun berseru kaget. Ya, inilah asal-usul surga. Ucap Xiao Yao Zizun mengangguk dan memandang Qin Chen, pergi dan coba berhubungan dengan asal-usul surga. Saya, ucap Qin Chen tercengang. Untuk beberapa alasan, setelah tiba di asal-usul surga, dia merasa tempat ini sangat familiar, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Qin Chen tidak ragu-ragu, dan langsung memasuki aurora warna-warni di depannya. Di depannya ada kekuatan jalan yang sangat besar, tetapi kekuatan jalan ini jatuh pada Qin Chen, tetapi tidak memberikan perlawanan sama sekali pada Qin Chen. Secara bertahap, cahaya di depan menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyala di depannya, dan bola tak terlihat melayang di depan Qin Chen. Asal-usul surga, gumam Qin Chen terkejut. Pada saat ini, aura transendensi yang mengerikan langsung meledak dari bola. Kekuatan ini begitu kuat bahkan Qin Chen pun mengubah warnanya. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa kekuatan asli surga di depannya lebih gelap daripada yang ada di tubuhnya. Tingkat kekuatan itu jelas tidak berada pada level yang sama. Tapi, apa tujuan Xiao Yao Zizun membawanya ke sini dan mengizinkannya masuk? Mungkinkah dia ingin memurnikan asal-usul surga? Dan tepat ketika Qin Chen terkejut dan bingung. Dalam kehampaan di depannya, cahaya warna-warni tiba-tiba mekar. Pada saat yang sama, sesosok tubuh perlahan muncul dari cahaya warna-warni. Ini adalah wanita cantik luar biasa dengan sosok anggun dan penuh pesona dewasa, bagaikan buah persik yang matang. Pria manapun di dunia ini pasti akan terkesima saat melihatnya. Namun, ketika Qin Chen melihat wanita ini, ekspresinya tercengang. Ibu, air mata mengalir dari mata Qin Chen, dan dia berbicara dengan penuh semangat, tidak mampu menahan emosinya sama sekali. Wanita di depannya adalah ibunya, Qin Yueqi. Di benua Tianwu, Qin Yueqi, putri Raja Dingwu Qin Batian, dan ibu dari Qin Chen. Cener, ucap Qin Yueqi memandang Qin Chen sambil tersenyum, matanya penuh kasih sayang, dan sedikit air mata mengalir di matanya, tetapi dia berusaha untuk tidak menangis, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, Qin Chen sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chen belum melihat ibunya sejak pertempuran terakhir 10.000 ras. Dia sangat merindukan ibunya di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan melihat ibunya di asal-usul surga. Qin Chen tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Jika orang lain melihat postur Qin Chen saat ini, mereka akan terkejut. Pria sakti yang mampu mengguncang seluruh alam semesta di dunia luar ini kini seperti anak kecil. Untuk Qin Chen, di hadapan ibunya, apalagi budidayanya mencapai puncak dan alam tertinggi, bahkan jika ia mencapai transendensi, ia akan selalu menjadi seorang anak kecil. Qin Yueqi perlahan melangkah maju dan membelai pipi Qin Chen dengan kedua tangannya, matanya lembut dan tangannya yang hangat sangat lembut. Cenerku sudah dewasa, gumam Qin Yueqi, matanya menunjukkan kasih sayang. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ucap Qin Chen ditarik ke dalam pelukan hangat dan nyaman Qin Yueqi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ini adalah asal-usul surga, mengapa ibuku ada di sini? Memikirkan hal ini, Qin Chen buru-buru menatap ibunya, kesadarannya menyapu ibunya, dan yang mengejutkan, dia tidak bisa merasakan kehadiran Qin Yueqi. Ibu, kenapa anakmu ini tidak bisa merasakan nafasmu? Ucap Qin Chen dengan penuh khawatir. Qin Yueqi terkejut, ragu-ragu, dan berkata sambil tersenyum, ini, mungkin seharusnya sama seperti saat kita berada di Daqi. Sama seperti Daqi. Ucap Qin Chen tertegun sejenak dan langsung bereaksi, apa maksud ibu? Apakah kultivasi saya terlalu lemah? Ucap Qin Chen tertegun sejenak. Ketika dia berada di Daqi, Qin Chen hanya berada di level Xuan, jadi tentu saja dia tidak dapat mendeteksi Qin Yueqi, yang memiliki kultivasi luar biasa pada saat itu.
Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang kuat tingkat tertinggi, tapi dia tetap tidak bisa merasakan nafas ibunya. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki ibu saya? Ibu, apakah kamu sudah menjadi orang yang transenden dan super kuat? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Detasemen, ucap Qin Yueqi, tersenyum dan berkata, itu benar. Mendengar ini, Qin Chen tercengang. Apakah ibuku benar-benar orang yang super kuat? Tapi, bagaimana ini mungkin? Orang yang transenden tidak bisa datang ke alam semesta ini sama sekali, dan akan sangat ditekan. Bahkan jika klan kegelapan ingin menyerang alam semesta ini, mereka harus mencoba yang terbaik untuk mengirim orang-orang kuat ke sini sedikit demi sedikit, tapi ibuku. Gumam Qin Chen memandang Qin Yueqi. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Qin Chen, Qin Yueqi tersenyum dan berkata, Chener, ibu muncul di hadapanmu sekarang hanyalah tiruan, dan itu tidak akan berdampak sedikit pun pada alam semesta. Apa? Hanya tiruan? Gumam Qin Chen berkedip. Itu hanya tiruan, tapi dia tidak bisa merasakan nafas ibunya. Seberapa kuat tubuh ibunya? Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, Ibu, sejauh yang saya tahu, tidak ada orang kuat yang transenden di alam semesta ini selama ratusan juta tahun. Bagaimana Anda bisa menembus transendensi? Saat ini, Qin Chen hanya merasa ibunya sangat misterius. Kamu secara alami akan mengetahui hal ini di masa depan. Ucap Qin Yueqi tersenyum dan menyentuh kepala Qin Chen, sebenarnya, alasan mengapa ibu meninggalkan klon di sini terutama karena ibu mengkhawatirkan keselamatanmu, karena takut kamu akan menghadapi bahaya di sini. Bagaimanapun, kekuatan klan gelap jauh di atas alam semesta. Ibu tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan krisis ini sendiri. Qin Chen tersenyum dan berkata, ini semua berkat bantuan senior di laut virtual, jika tidak. Qin Chen tahu betul bahwa jika bukan karena orang kuat dengan totem Kaisar Dewa Bintang 9, dia dan Xiao Yao Zizun mungkin tidak akan mampu menghadapi Kaisar leluhur Iblis Hitam, apalagi leluhur klan gelap. Dia, ucap Qin Yueqi mengangkat kepalanya, melihat posisi laut pasang surut di kehampaan, dan berkata dengan tenang, orang itu tahu bagaimana harus bersikap. Bu, apakah ibu kenal orang ini? Tanya Qin Chen dengan bingung. Secara alami, saya tahu bahwa orang ini cukup terkenal di lautan alam semesta. Dia berasal dari ras yang kuat. Dari segi kekuatan, ras ini juga dianggap sebagai yang teratas di seluruh lautan alam semesta. Kata Qin Yueqi memberitahukan. Qin Chen terkejut dan berkata, dia dianggap yang terbaik di laut semesta. Lalu mengapa dia ada di laut virtual? Tentu saja dia melakukan kesalahan dan ditekan, kata Qin Yueqi dengan tenang. Ditekan, ucap Qin Chen terkejut, siapa yang bisa menekan orang kuat seperti itu? Dan mengapa dia ditekan di alam semesta ini? Qin Chen tidak dapat memahami kekuatan orang kuat misterius itu, bahkan jika dia ditahan di laut virtual, di sana juga merupakan leluhur yang mampu mengalahkan klan kegelapan. Bagaimana orang seperti itu bisa ditekan di lautan maya alam semesta ini? Dia, siapa lagi yang bisa menekannya? Tentu saja ayahmu, kata Qin Yueqi tersenyum dan menyentuh wajah Qin Chen. Oleh ayah, ucap Qin Chen bahkan lebih tercengang. Orang sekuat itu sebenarnya ditindas oleh ayahnya, lalu seberapa kuat ayahnya? Orang ini dianggap orang super kuat saat itu. Dia menyinggung banyak orang di laut semesta, dan bahkan menyebabkan badai berdarah, menyebabkan seluruh laut semesta bergetar. Ada banyak sekali orang di laut semesta yang ingin membunuhnya saat itu. Namun, kekuatan orang ini terlalu besar untuk mencapai langit. Orang kuat yang menyerang orang ini terbunuh dan terluka, dan akhirnya menarik murka seluruh lautan alam semesta. Belakangan, ayahmu mengambil tindakan untuk menekannya dan menyegelnya di alam semesta ini. Kata Qin Yueqi melirik Su Hai dan berkata lagi, meskipun ayahmu menekannya, nyatanya, ayahmu juga menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, nasib orang ini tidak akan pernah baik. Mendengar ini, Qin Chen sangat terkejut. Siapa ayahnya? Dari perkataan ibuku, aku khawatir ayahku memiliki kekuatan yang besar di seluruh lautan kosmik. Pikir Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ibu, siapa ayah sebenarnya? Ucap Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Bagaimana orang kuat seperti ayahnya bisa muncul di tempat kecil seperti 5 kerajaan dan melahirkan dirinya bersama ibunya? Qin Yueqi melirik Qin Chen sambil tersenyum dan mengetuk kepalanya. Bajingan kecil,
kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu sekarang dianggap yang terbaik di alam semesta ini, bagaimana mungkin kamu tidak melihat sesuatu? Adapun ayahmu, aku belum bisa bercerita banyak padamu. Kata Qin Yueqi ekspresinya menjadi berat, sebenarnya ada alasan mengapa ayah dan ibumu melakukan ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa ibu dan ayah tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan. Begitu mereka diketahui yang lain, seluruh dunia ini akan hancur, dan alam semesta takut akan langsung berubah menjadi abu dan berubah menjadi debu.